Kita sedang menjalani masa yang luar biasa dalam sejarah manusia selama 100 tahun terakhir, atau bahkan ada yang bilang 200 tahun. Barat telah sangat mendominasi, Islam telah ditaklukkan. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk bersuara setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Barat pada dasarnya menetapkan kerangka peradaban, yaitu negara bangsa. Umat Muslim bahkan tidak diberi kesempatan untuk bersuara. Tapi jika kita percepat ceritanya, 110 tahun kemudian sesuatu mulai berubah. Islam sedang bangkit kembali. Dan entah kenapa, Islam sebenarnya menentukan arah evolusi peradaban Barat di masa depan. Beberapa orang mulai menyadarinya. Dengarkan pria Afrika Amerika ini. Kita harus membereskan masalah kita, rakyat Amerika. Ini adalah kedua kalinya sekelompok orang datang ke Amerika Serikat dan memberitahu kita, rakyat Amerika, apa yang akan mereka lakukan. Kedua kalinya. Saya nggak ngerti apa yang kalian nggak ngerti. Ini bukan soal warna kulit. Ini bukan soal ras sebelum agama dan hal-hal lain disebutkan. Kita ini orang Amerika duluan. Kalian harus ngerti itu. Nanti kita bisa ribut lagi satu sama lain. Kita harus menunjukkan persatuan sekarang juga. Ini yang saya katakan beberapa minggu yang lalu. Bahwa kita akan mencapai titik dalam peradaban kita di mana semua keluhan-keluhan utama kita yang bersifat internal harus ditunda dulu. Apakah Anda seorang Afrika Amerika, penduduk asli Amerika, Amerika Latin, orang Amerika kulit putih, apapun keluhan yang Anda miliki yang sangat berakar dalam sejarah, beberapa bahkan sudah berlangsung 2 atau 300 tahun, semua itu harus ditunda dulu. Karena ketika Anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas, Anda akan melihat sesuatu yang lain sedang terjadi. Anda melihat sesuatu yang sangat dominan. Ya, beberapa orang akan mengatakan, bisa dibilang peradaban yang sangat sukses di pinggiran perbatasan Barat, di perbatasan peradaban Barat Islam. Islam telah berusaha menguasai Barat sejak awal kemunculannya. Mereka berhasil sampai ke Spanyol. Mereka bertahan di sana selama 700 tahun. Dan kemudian mereka mencoba masuk lebih jauh ke Eropa Barat. Dan mereka dikalahkan oleh Charles Martel di perbatasan Prancis dan Spanyol saat ini. Dan ketika Spanyol direbut kembali, Islam hanya tersisa di Afrika Utara dan Timur Tengah, di mana mereka cukup berhasil. Kekaisaran Ottoman pun muncul, dan orang-orang Eropa Timur secara rutin diperbudak. Dan pada dasarnya mereka menjadi negara boneka atau negara satelit bagi Kekaisaran Ottoman. Sekarang bayangkan, sebuah peradaban seperti itu yang terbiasa mendominasi tetangganya, yang terbiasa memiliki suara dalam urusan dunia, yang akhirnya menjadi bukan apa-apa. Kamu tidak mengerti. Saya tumbuh besar di Pakistan, dan banyak filsuf dari timur, dari dunia muslim, membicarakan hal ini secara mendalam. Mereka mendedikasikan seluruh hidup mereka. Misalnya Muhammad Iqbal, penyair terkenal, penyair nasional Pakistan. Seluruh tesisnya adalah tentang membangun kembali kekhalifahan Islam dan mendapatkan kembali peran Islam yang hilang dalam urusan duniawi. Dan jelas, dia hidup di awal abad ke-20. Dia melihat bagaimana Utsmaniyah dikalahkan oleh kekuatan Barat. Jadi dia tidak senang dengan itu. Lalu dia meninggal pada tahun 1937 atau sekitar itu. Ini adalah era negara bangsa di mana umat muslim tidak punya suara. Orang-orang Utsmaniyah tidak ditanya apakah mereka setuju dengan tatanan dunia baru ini. Kenapa harus bertanya pada pihak yang kalah? Bahkan banyak umat muslim pada saat itu percaya bahwa Barat memperkenalkan konsep negara bangsa untuk memecah belah kekhalifahan agar umat muslim tidak bersatu dan bertindak sebagai satu kekuatan besar yang bisa menantang kekuasaan mereka. Saya tidak tahu apakah itu hanya teori konspirasi atau pemikiran cerdas dari pihak Barat. Tidak masalah. Yang penting adalah Islam benar-benar dibungkam dan disuruh untuk duduk di pojok sana. Kami, yaitu Barat, yang akan memutuskan apa yang terjadi. Faktanya, Barat terus menjadi semakin kuat. Mereka terus mengalami industrialisasi. Dan kemudian mereka mengalami Perang Dunia Kedua yang mengerikan dalam skala industri. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh umat manusia sebelumnya. Dan itu semakin memperkuat tatanan dunia oleh kelompok masyarakat Barat yang saling bersaing dan keluar sebagai pemenang. Dan disitulah Amerika Serikat mulai muncul. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya di belahan Barat. Dan mereka hanya harus bersaing dengan kaum komunis. Bukan Muslim, tapi komunis. Kaum komunis berhasil dikalahkan pada tahun 1991 dan kemudian zaman keemasan peradaban Barat dimulai. Pada tahun 90-an,
Banyak pemikir pada saat runtuhnya Uni Soviet mengatakan bahwa inilah akhir dari sejarah. Sudah selesai, Islam telah dikalahkan. Hampir 80 tahun sebelumnya. Komunisme sudah hilang. Tapi lihatlah ironi sejarah. Kedua kekuatan itu sekarang telah bergabung untuk membongkar peradaban Barat. Dan inilah alasan mengapa saya memutar video ini untuk Anda. Ini kita yang hidup dalam peradaban Barat, penerima manfaat dari peradaban Barat, perlu memahami bahwa kita harus bersatu, terlepas dari keluhan kita masing-masing. Saya tidak akan mengabaikan keluhan komunitas Afrika Amerika. Saya juga tidak akan mengabaikan pengalaman komunitas kulit putih Amerika. Tapi kita harus menundanya, karena dua kekuatan lain ini sedang melaju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan mengancam akan berbenturan dengan peradaban Barat. Ini sangat penting dan kalian semua tidak mengerti karena orang-orang sedang menunjukkan kedisiplinan kepada kita. Mereka menunjukkan kepada kita bagaimana cara bersatu dan disiplin. Kalian tidak mengerti betapa sulitnya untuk mencapai tingkat kedisiplinan seperti itu. Kita sedang diserang. Gua nggak bisa cukup menekankan hal ini. Kita harus menyingkirkan semua omong kosong lainnya. Segala sesuatu di Amerika Serikat telah mengajarkan kita untuk saling memecah belah. Mulai dari uang, bahkan sampai ke restoran tempat kita makan. Orang-orang yang punya uang, makan di restoran yang lebih bagus. Dan menginap di hotel yang lebih mewah. Orang-orang yang punya uang, naik mobil yang lebih bagus. Tinggal di rumah yang lebih bagus. Kita sudah diajarkan untuk terpecah sejak kecil. Jadi mereka paham kalau itu adalah kelemahan kita. Mereka paham kalau kita mau menyerang mereka, disinilah kita harus menyerang mereka. Dan saya katakan pada kalian, kalian bisa sekuat apapun kita. Kalian bisa membunuh seekor gajah dengan pisau kalau dia tidak tahu kalian datang. Dan sekarang kalian semua tidak tahu ini akan terjadi. Saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Kita sedang diserang. Kita harus menunjukkan persatuan dan bergerak sebagai satu. Kita harus mulai dengan menunda 100 kabupaten dan menarik dolar kita. Dua kota besar, setiap negara bagian, kita tidak membelanjakan dolar kita. Kita pergi ke pinggiran kota dan kita beritahu mereka apa yang kita danai. Kita yang akan mengendalikan. Saya tidak tahu maksud besarnya, karena mungkin ada beberapa nuansa lain yang dia perkenalkan yang saya sendiri tidak terlalu paham. Tapi saya paham pesan utamanya, bahwa dia diberitahu oleh orang non-Amerika tentang bagaimana menjalankan Amerika. Dan jelas dia merasa tersinggung oleh itu. Dan kamu juga seharusnya merasa tersinggung oleh itu. Ada Mamdani yang secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah seorang sosialis demokrat. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya pada akhirnya menuju ke komunisme. Lalu ada orang seperti Abdul Al-Sayyid yang mengatakan bahwa kaum muslim membencimu. Kaum muslim membencimu. Kaum muslim membenci orang-orang Amerika yang menentang Islam. Kaum muslim membenci orang-orang yang tidak ingin peran Islam semakin besar dalam politik Amerika. Jadi orang-orang ini bersatu. Mereka setia pada tujuan mereka. Mereka termotivasi dan mereka tidak dilanda kelesuan. Mereka punya tujuan di depan mereka. Saya katakan kepada Anda sebagai mantan muslim, dominasi dunia adalah salah satu aspek utama dari doktrin Islam. Salah satu aspek utamanya. Dalam eskatologi Islam, Muhammad berulang kali mengatakan bahwa seluruh dunia akan tunduk pada Islam. Inilah sebabnya Anda sering mendengar para ulama muslim di Amerika dan Eropa mengatakan bahwa Islam akan masuk ke setiap rumah. Bahwa Islam akan masuk ke setiap rumah. Bahwa Islam akan masuk ke setiap rumah. Setiap rumah. Jangan khawatir tentang kaum Islamofob. Mereka bisa bicara sesuka hati. Anak-anak mereka akan menjadi muslim. Anak-anakmu akan menjadi muslim. Putri-putrimu akan mengenakan burka dan abaya. Dan apa yang dikatakan Abdul Al-Sayyid, saya punya banyak sekali video seperti ini. Orang-orang muslim sudah memberitahumu apa yang ingin mereka lakukan, bahwa mereka membencimu. Dengarkan ini. Dari agama kita, kita harus membenci mereka demi Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Dan sebaliknya, kita membenci apa yang Allah benci. Jangan bertele-tele. Kita tidak saling mencintai. Kita tidak sejalan. Kita bukan teman. Mengerti? Kita adalah musuh. Sangat sederhana, tidak ada integrasi, tidak ada multikulturalisme, tidak ada keberagaman, tidak ada toleransi. Saya punya urusan sendiri, kamu punya urusan sendiri. Kamu punya demokrasi sendiri, kami punya syariah sendiri. Kamu punya pergaulan bebas sendiri, kami punya urusan sendiri. Kamu punya kecurangan sendiri di pasar, kartu kredit sendiri. Kami tahu, kami punya sistem ekonomi sendiri. Kami punya kebijakan luar negeri sendiri, kami punya urusan sendiri. Sudah cukup belum? Dengar orang ini. Dia orang Amerika. Amerika adalah kanker. Amerika, pemerintah Amerika, sekularisme, demokrasi, kapitalisme.
Ini adalah kanker-kanker yang telah menyebarkan penyakitnya ke seluruh dunia. Jadi itulah mentalitasnya, itulah ideologi yang sedang Anda hadapi. Dan ideologi yang sama juga menopang para politisi Muslim seperti Abdul Al-Said. Apakah Anda akan dibodohi? Lihat orang Amerika ini, dia menyadarinya. Dan Anda, setiap orang Amerika harus menyadari hal ini. Setiap orang Amerika harus memperhatikan, ya Anda berbeda dari Inggris. Ya, Anda berbeda dari orang Kanada dan orang Australia. Tapi kita semua adalah negara demokrasi liberal. Dan kita semua memiliki kelemahan serta kekuatan yang sama. Tidak bisa dibuat-buat, teman-teman. Saya sedang berdiri tepat di tempat di mana kita akan mengadakan pawai Yesus dalam 1 jam. Dan lihat siapa yang ada di sini. Sebuah pawai besar, pawai Muslim. Di mana saat ini mereka bernyanyi di atas Chicago. Muhammad adalah satu-satunya. Semoga Allah ditinggikan. Mereka menyatakan bahwa semua Yahudi dan semua Kristen akan disingkirkan dari kota ini. Maksud saya, ini adalah... Kamu tahu, saya sudah membicarakan hal ini selama seminggu terakhir, dan sekarang kita benar-benar ada di tengah-tengahnya. Kota-kota dan bangsa kita sedang diperjuangkan secara spiritual. Saya tidak tahu apakah kamu masih butuh contoh lain selain ini di sini. Kita tidak membuat ini terjadi. Kami benar-benar baru saja berjalan ke tempat persis di mana kami akan mengadakan pawai Yesus hari ini di Chicago, dan ada pawai Muslim besar-besaran di mana mereka telah mengumandangkan seruan atas kota ini. Dan kamu tahu apa? Gereja di... Dan mereka melakukan itu di mana-mana. Mereka melakukan itu di mana-mana, teman-teman. Inilah proses Islamisasi yang perlahan di setiap negara. Lihat ini adalah Dewan Syariah London. Dewan kami. Ini adalah salah satu lagi dari pengadilan syariah itu. Yang satu ini ada di Wembley, di London Barat. Sayangnya, ada lebih dari 85 pengadilan syariah seperti ini yang beroperasi di seluruh Inggris Raya. Ini cukup keterlaluan bahwa agama asing yang menginvasi mendirikan sistem hukumnya sendiri untuk berjalan sejajar dengan sistem hukum asli Inggris. Itulah yang terjadi di sebuah negara ketika Anda membiarkan imigran ilegal dengan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Barat mengambil alih negara Anda. Dan bukan hanya imigran ilegal, sebagian besar dari orang-orang ini mungkin adalah imigran legal. Ketika Anda membawa orang-orang dari budaya yang bertentangan, asumsi bahwa mereka akan meninggalkan loyalitas ideologis dan dendam tradisional mereka di bandara, maaf tapi, adalah salah satu ide paling bodoh yang pernah diciptakan Barat. Tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Dalam banyak hal, London telah jatuh ke tangan Islam radikal. Dan saya ingin memperjelas. Kami tidak anti agama apapun di acara ini. Ini bukan tentang menjadi Muslim. Ini tentang apa yang terjadi ketika Anda membiarkan 85 pengadilan syariah beroperasi di bawah hukum mereka sendiri secara independen dari hukum di Inggris Raya. Anda pada dasarnya telah menciptakan masyarakat paralel. Itulah konsekuensinya. Dan sekali lagi, ini juga terjadi di Amerika. Semua masjid yang bermunculan di Florida, Texas, dan entah di mana lagi. Menurutmu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka melakukan upacara nikah, yaitu upacara pernikahan. Mereka melakukan itu. Dalam pernikahan Islam, yaitu nikah, perempuan tidak mendapatkan hak yang sama seperti yang diatur dalam hukum Amerika untuk mereka. Jika terjadi perceraian, dia hanya mendapatkan sekitar 20%. Atau berapapun itu. Sepenuhnya di atas. Sepenuhnya mengesampingkan apa yang dijamin oleh hukum Amerika untuk setiap individu yang tinggal di tanah Amerika. Bukankah itu inti dari supremasi hukum? Bahwa di mata hukum, setiap orang itu setara. Bukankah itu tujuannya? Tapi kenapa demokrasi liberal kita atau liberalisme kita atas nama toleransi justru membiarkan adanya masyarakat paralel dengan struktur hukum yang paralel? Inilah mengapa penting bagi setiap orang Amerika non-Islam, bahkan Muslim liberal dan Muslim moderat, bahkan mereka pun harus bergabung melawan Islamisme. Itu saja, ini melawan Islamisme. Penerapan politik dari Islam adalah Islamisme. Itu saja, sadarlah, ini hanya akan menjadi lebih buruk.